Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dan juga untuk semua anak-anak Tuhan yang juga mengikutinya secara live streaming. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita jauh memasuki seluruh rangkaian ibadah minggu yang ada, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai dengan pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia, sebab Dia adalah Allah kita yang ajaib, Allah kita yang perkasa, Allah kita yang mulia. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Ku ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu. Oleh sebab itu kita mau menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan buat hidup yang boleh Tuhan berikan bagi kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah. Katakan, ku ada sebab kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ya, saat ini kita akan masuk dalam
warta jemaat. Kepada yang bertugas saya persilakan. Warta jemaat ibadah multigenerasi Minggu 27 Maret 2022. Pengkhotbah Pendeta Hari Wahyudi. Teks firman Tuhan Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai 13. Tema Kristus adalah Raja dalam kurung pemulihan. Pemuliaan. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hari Wahyudi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah dan setiap saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini, baik yang secara online maupun di tempat ini. Petugas kebaktian multi generasi, Minggu tanggal 3 April 2022. Pengkhotbah Evangelis Sonia Debraati, Potum Salam Pendeta Rajo Kiaman Sinaga, Liturgos Evangelis Marcel Lenakaho, Singers Saudari Mila Santika, Saudara Yakobus, Saudari Cornelia. Doa syafaat dan warta Saudari Cornelia. Kolektan Saudara Roma, Saudari Andrika. Pemain musik Saudara Adrianus. LCD Saudara Anggian. Sound system Saudara Anggian. Tamborin Saudari Lara. Sekolah minggu kelas kecil Saudara Gerson. Tunas remaja Saudara Bunardi Jab. Pengumuman akan diadakan doa dan puasa hari Rabu untuk MMUT bagi tim multi generasi. Dan untuk warta selanjutnya, Bapak Ibu boleh melihat di website bit.ly/ibadah multi generasi. Sekian warta jemaat, saya ucapkan terima kasih. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam potum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Wahyudi. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari nama Yesus terus bersuara nomor 73, Suci, Suci, Suci. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Holy, holy, holy. Glory, my
Hari Wahyudi, disilahkan. Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah kita dan kita akan mentahbiskannya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing untuk kita terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita mengkidungkan pujian bait yang pertama, suci, suci, suci. Tuhan bersama seluruh orang percaya, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan mereka akan dilayani secara sendiri. Sambil menanti anak-anak sekolah minggu maju ke depan, kita angkat pujian kita, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua.
Ya, kami juga mengundang untuk tunas remaja masuk ke depan untuk didoakan. Ya, kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk ibadah anak sekolah minggu dan tunas remaja. Mari Allah hadir memberkati mereka masing-masing dan kakak-kakak pembina yang akan mengajari mereka hari ini. Tuhan Yesus hadir bagi ibadah mereka. Kami menyerahkan ibadah mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu dan juga anak tunas remaja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan tetap mengagungkan Dia sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita oleh darah anak domba Allah. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita bersuka cita meninggikan Dia Allah kita yang hidup. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Katakan oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Rangka tiba, katakan keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, disilahkan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Kita masih tetap memuji nama Tuhan, dan saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin menyaksikan kebesaran Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kita, biar bumi akan berlalu.
Kita yakin percaya biar bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti digenapi. Pasti akan sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalalalalala. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Kita yakini bahwa tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar. Semua yang difirmankannya digenapi. Pasti akan digenapi. Syalalala, syalalalalalala. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Syalalala, syalalalalalala. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Ya, puji Tuhan. Semua yang difirmankannya pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Ya, jika tidak ada, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilahkan untuk maju ke depan. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini ya Tuhan kami boleh beribadah kepada-Mu dan kami akan memberikan persembahan. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan kami akan memberikan kepada-Mu persembahan. Engkau Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup, Engkau berkati kami, baik tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Oleh karena kekurangan, kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati dan mencukupi kami di tempat ini ya Tuhan. Bahkan persembahan ini juga berguna untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita memuji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh
ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada yang bertugas saya persilakan. Saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, jikalau pagi ini kami boleh datang di tempat ini untuk boleh beribadah bersama-sama, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, karena pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Maka untuk itulah kami menaikkan setiap syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh selalu menolong kami di minggu-minggu yang akan kami lewati. Biarlah Tuhan juga boleh selalu memimpin hidup kami, dan Tuhan juga berkenan selalu memelihara hidup kami. Kiranya setiap syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan juga boleh selalu memimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami doakan untuk Sivitas Akademika STTAT dan jemaat multi generasi, baik yang mengikuti secara online bahkan offline. Kiranya dalam pertolongan Tuhan, Tuhan boleh selalu menolong, Tuhan boleh selalu memampukan kami dalam kami menjalani hari-hari kami, dalam kami mengikuti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu berkenan memelihara kami dan menolong kami dan memberkati kami di tempat ini. Kami doakan untuk biaya operasional lembaga STTAT dan jemaat multi generasi agar selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan yang berkenan selalu memberikan bagi kami, dan Tuhan juga yang boleh selalu mendukung kami di tempat ini melalui setiap biaya operasional yang kami perlukan di tempat ini. Kiranya dalam kasih Tuhan kembali, Tuhanlah yang boleh selalu menolong kami dan mampukan kami untuk kami boleh menjalani setiap kegiatan, acara, dan lain sebagainya di tempat ini. Kami serahkan kepada Tuhan untuk sponsor mahasiswa maupun donatur STTAT, baik lembaga gerejawi ataupun perseorangan, agar tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh membalas kebaikan setiap pribadi lepas pribadi yang mendukung kami di tempat ini. Kiranya dalam kasih Tuhan pun, Tuhan juga boleh memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan, setiap pelayanan yang mereka lakukan, dan untuk kehidupan mereka pun kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan boleh selalu memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan juga untuk dana pembangunan Rusunawa, gedung multifungsi Christian Center,
supaya boleh tercapai sesuai kehendak Tuhan. Untuk urusan-urusan yang telah dibuat, berkas-berkas yang mungkin akan diberikan kepada pemerintah di tempat ini, biarlah juga boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga boleh menyiapkan biaya yang kami perlukan. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kerendahan hati kepada anak-anak Tuhan yang ingin mendukung setiap pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan mereka boleh memberikan berkat-berkat yang boleh mereka dapatkan untuk boleh terlaksananya program yang akan kami laksanakan di tempat ini. Kami doakan kepada Tuhan untuk MMUT yang akan kami laksanakan tanggal 2 April 2022. Kami doakan untuk cuaca, kami juga berdoa untuk dana yang masih kurang saat ini. Kiranya dalam waktu 1 minggu ini, Tuhanlah yang boleh membukakan, Tuhan juga yang boleh memberikan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan malam minggu untuk Tuhan di tempat ini. Kami doakan untuk pengkhotbah Pendeta Rajo Kiaman Sinaga. Dalam persiapan yang dilaksanakan saat ini, biarlah Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh mampukan, dan Tuhan juga boleh memberikan hikmat, dan Tuhan boleh urapi. Sehingga untuk persiapan yang telah dilaksanakan saat ini, semua boleh terlaksana dengan baik. Dan kami juga boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan ketika hari H nanti akan dilaksanakannya MMUT. Kami doakan juga untuk pemuda remaja di tempat pelayanan weekend masing-masing. Untuk mereka yang mempersiapkan diri masing-masing untuk bisa mengikuti ibadah MMUT di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap keperluan mereka. Tuhan juga boleh memimpin mereka sehingga ada jiwa-jiwa kembali yang boleh kami menangkan di tempat ini. Dalam pertolongan Tuhanlah, Tuhan yang berkenan menolong dan memampukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan juga untuk persiapan kami dalam pelaksanaan ini. Hari Rabu dan Kamis kami akan mempersiapkan kegiatan demi kegiatan dan acara demi acara untuk MMUT ini. Tuhan juga boleh menolong kami dan memampukan kami, memberikan kami kerjasama yang baik, sehingga kami boleh bekerja sama dengan baik untuk bisa mensukseskan acara ini. Kami doakan untuk keluarga Evangelis Sonia Deborah Ati, Evangelis Leni Marlita. Biarlah Tuhan juga boleh menolong dalam setiap pelayanan mereka di tempat ini. Tuhan juga boleh selalu memampukan setiap pelayanan yang mereka laksanakan di tempat ini. Tuhan boleh juga selalu memimpin keluarga dan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah dalam pertolongan Tuhan setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan yang boleh ikut campur, dan Tuhan juga yang berkenan untuk boleh menjawab setiap pergumulan demi pergumulan yang dialami saat ini. Kami berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Untuk saudari Sarinda Maria Ruslin, tanggal 27 Maret. Evangelis Aprilianto Silitonga, tanggal 1 April. Saudara Barnabas Pong, tanggal 3 April. Kiranya untuk ketiga hamba-Mu yang boleh kami serahkan kepada Tuhan dalam bertambahnya satu usia 1 minggu ke depan, Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memampukan dalam setiap pelaksanaan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga boleh memimpin dan selalu menolong. Biarlah Tuhan boleh memberkati ketiga hamba-Mu ini. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah di Indonesia, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk presiden dan wakil presiden, serta jajarannya, supaya dapat memimpin Indonesia dengan penuh hikmat dan otoritas yang daripada Tuhan. Tuhan boleh memberikan kemampuan, Tuhan juga boleh selalu memberikan inovasi-inovasi baru untuk bisa memajukan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan kepada Tuhan
untuk segala persoalan bangsa Indonesia agar dapat tertangani dengan baik. Tuhan juga boleh selalu menolong setiap aparat-aparat yang boleh bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa Indonesia. Radikalisme, premanisme, terorisme, dan kami juga serahkan kepada Tuhan untuk masalah-masalah yang masih ada sampai hari ini. Tuhanlah yang berkenan untuk boleh menolong setiap aparat-aparat yang boleh bertanggung jawab sehingga dapat terselesaikan dengan baik masalah-masalah ini. Masalah pandemi COVID-19 yang masih ada sampai hari ini, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami masing-masing. Tuhan juga yang boleh memberikan kami kekuatan sehingga masalah pandemi COVID-19 ini pun boleh terselesaikan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami doakan untuk seluruh umat Kristen dan gereja-gereja supaya menjadi berkat dan saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan boleh memberikan selalu tugas dan tanggung jawab untuk boleh hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Tuhan juga boleh memberikan tugas dan tanggung jawab untuk selalu memberitakan Injil di bangsa Indonesia dan di berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya setiap doa-doa kami yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan boleh menjawab dan Tuhan boleh mendengar. Dan di akhir doa ini kami akan akhiri dengan pokok doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita membuka Mazmur pasal 47. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Terima kasih, demikian pembacaan Mazmur kita. Saat ini kita siapkan hati kita akan menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku.
rencana-Mu indah bagiku Tuhan. Katakan Kau ada dalam setiap langkah hidupku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Selama hidupku, katakan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Katakan hatiku haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan, yang kupandang. Selama hidupku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran, katakan itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Kepada Pendeta Hari Wahyudi disilakan. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur anugerah Tuhan memberkati kami semua. Pagi hari ini, firman Tuhan anugerahkan, memberkati kami dan mengantar kami memasuki kehidupan kami di minggu ini lagi ya Tuhan.
Kami memohon pertolongan Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan menyerahkan firman Tuhan hanya ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Teks perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dalam perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita. Tema bagi kita, Kristus adalah Raja pemuliaan. Peristiwa pemuliaan Yesus menjadi pengalaman yang tentunya sangat istimewa bagi ketiga muridnya secara khusus, yaitu kepada Petrus, bagi Yakobus maupun bagi Yohanes. Ketiga murid ini menyaksikan peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus dan peneguhan Yesus sebagai anak Allah. Ini menjadi satu peristiwa, satu pengalaman yang saya katakan sangat istimewa. Karena hanya mereka yang Tuhan izinkan untuk menyaksikan itu. Pengalaman yang luar biasa yang kalau kita melihat di dalam beberapa ayat muncul. Mereka pada mulanya sangat bersukacita karena ada pengalaman istimewa. Tetapi ketika pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat lagi terjadi, yang ada adalah ketakutan. Karena sangat luar biasa pengalaman itu.
Namun sangat meneduhkan kalau kita melihat pengalaman ini. Yesus menenangkan mereka, jangan takut. Setiap kali para murid mengalami ketakutan, Yesus selalu ungkapkan, jangan takut. Peristiwa yang khusus ini menjadi bagian bukan hanya bagi mereka, tapi bagi kita saat ini pun menjadi bagian yang sangat penting. Tentunya kita mensyukuri dalam konteks kita saat ini, karena kita boleh melihat secara keseluruhan konteks yang ada tentunya. Dalam bagian firman Tuhan ini, saya melihat kepada pemaknaan bagaimana peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus ini terjadi. Bahwa ada makna yang sangat penting bagi orang-orang percaya pada saat ini tentunya. Saya mengambil 3 pemaknaan dalam bagian Yesus dimuliakan ini. Yang pertama, dalam bagian ini menjadi bagian penting, pemaknaan itu adalah peneguhan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam ayat yang kelima, ada peneguhan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Secara teologis, istilah anak Allah adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus. Gelar ini menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah, tetapi dia juga melakukan kehendak Allah. Maka dalam ayat yang kelima di sini menjadi bagian penting karena ada peneguhan bahwa dia berasal dari Allah. Dalam bagian sebelumnya, dalam pasal yang ketiga, peneguhan ini sudah pernah diberikan. Peneguhan ketika Yesus dibaptiskan. Peneguhan itu diberikan dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus memulai pelayanan dengan peneguhan yang daripada Allah. Peneguhan yang sangat penting bagi kita semua karena kita melihatnya tentunya dalam konteks kebutuhan kita. Menjadi bagian penting dan menjadi bagian yang mendasar karena di dalamnya kita bisa melihat tentang peneguhan Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Peneguhan yang menegaskan bahwa dia berasal dari Allah dan sesungguhnya dia adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Peneguhan ini menjadi peneguhan yang penting karena peneguhan Yesus adalah Tuhan adalah menjadi dasar bagi orang percaya. Namun kalau kita melihat dalam konteks saat itu tentu tidaklah mudah untuk orang boleh melihat. Tidaklah mudah bagi mereka, orang-orang yang saat itu ada dalam konteks kehidupan ketika Yesus ada di dunia ini. Untuk mereka boleh percaya kepada Yesus. Maka kalau kita melihat pengalaman yang ada, baik orang-orang Farisi, orang Saduki, dan banyak orang pada saat itu, mereka juga menolak Yesus itu sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena pengenalan akan Yesus tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Orang-orang Yahudi memiliki konsep tersendiri berbicara konsep Mesias. Ketika mereka menantikan Mesias itu, memiliki dengan pemahaman yang mereka miliki bahwa mereka akan melihat Mesias itu akan datang dalam kemuliaannya. Namun ketika melihat kepada Yesus, Yesus datang justru sebaliknya. Yesus datang dalam kesederhanaannya. Sehingga ketika melihat itu, orang akan sulit
Karena cara pandang, cara mengenal kepada Yesus tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Maka yang terjadi adalah penolakan. Yang kedua, bahwa mereka menolak karena mereka melihat Yesus secara jasmani. Mereka melihat apa yang mereka pandang. Mereka melihat seperti apa yang mereka saksikan pada hari-hari mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika mereka melihat secara jasmani, mereka mengenal Yesus, bukan memandang kepada Yesus adalah anak Allah, tetapi mereka memandang Yesus adalah sebagai anak tukang kayu. Mereka memandang dan mereka mengenal memang siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya. Bahkan ketika sudah masuk di tengah-tengah pelayanan, mereka juga menyampaikan, itu ibumu, itu saudara-saudaramu. Mereka memandang dengan cara jasmani. Tetapi Yesus katakan, yang melakukan kehendaknya, itulah saudara-saudaranya. Cara pandang yang sangat berbeda. Mereka melihat secara jasmani, tetapi Allah membawa mereka untuk melihat secara rohani. Ini keadaan yang membawa mereka sulit untuk percaya. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-7 juga dikatakan, saudara-saudaranya pun juga tidak percaya kepada dia. Akan sangat sulit untuk melihat Yesus dengan cara jasmani. Akan sangat sulit untuk percaya ketika belum mengalami satu pembaruan di dalam kehidupannya. Karena mereka akan terjebak kepada melihat secara jasmani. Berbeda kalau kita melihat dengan pengalaman Maria. Pengalaman Maria, dia juga mengalami satu pergumulan di awal dia berproses dalam rancangan Allah. Dia juga melihat tidak akan mungkin itu terjadi. Tetapi ketika dia sudah mengerti, maka Lukas mencatat, Maria percaya. Maria menyimpan dalam hatinya. Bahkan dikatakan sejak semula dia menyimpan dalam hatinya. Dan itu menjadi perjalanan iman yang luar biasa bagi Maria. Mujizat pertama di Kana menjadi contoh iman Maria yang percaya bahwa Yesus bukanlah sebatas manusia. Yesus adalah Allah. Sehingga dia katakan apapun yang diperintahkan, lakukan itu. Karena memang tahu Yesus itu adalah Allah. Bagaimana pengalaman para murid untuk mereka bisa percaya? Perubahan secara total memang terjadi setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Itu menjadi momen bagaimana para murid secara total boleh percaya. Secara total dibaharui peristiwa Pentakosta membawa mereka semua untuk masuk dalam satu pekerjaan yang besar untuk memberitakan berita tentang Kristus itu sendiri. Saudara-saudara Yesus yang tadinya juga tidak percaya, melalui peristiwa setelah penyaliban dan kebangkitan, kita juga bisa melihat mereka akhirnya juga menjadi percaya. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14, mereka bersama-sama, mereka bertekun dengan sehati dan mereka berdoa bersama. Itu menjadi bukti iman yang pada akhirnya mereka boleh percaya. Dan juga kalau kita melihat Yakobus, Yudas juga tertulis dalam pasal yang pertama di situ. Yakobus 1, Yudas 1 berbicara bahwa mereka lah yang menulis berita tentang Yesus itu sendiri. Mereka menjadi percaya. Mereka menjadi percaya oleh karena proses Allah terjadi dalam dirinya. Peneguhan itu
menjadi bagian penting sekali lagi untuk kita bisa melihat dalam konteks saat ini. Untuk kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada banyak hal yang membawa kita, juga kita bisa mengalami kegagalan untuk kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Pergumulan sama halnya ketika para murid mengalami ketakutan ketika Yesus ditangkap. Berlarian oleh karena ketakutan. Pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita tidak jarang itu juga yang mengakibatkan untuk kita meragukan Allah kita. Bahkan terjadi meninggalkan Allah kita. Maka sekali lagi melalui bagian ini kita bisa melihat betapa pentingnya peneguhan Yesus itu adalah anak Allah. Karena kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Allah. Itulah yang menjadi dasar iman kita. Yesus itu adalah Allah. Peneguhan yang kedua dalam bagian ini saya mengambil di dalam ayat yang pertama. Peneguhan bahwa Yesus segera mengalami kesengsaraan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam ayat yang pertama berbicara tentang waktu di situ. 6 hari kemudian. Peristiwa ini terjadi adalah peristiwa setelah ada pemberitahuan tentang kesengsaraan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ada 3 pemberitahuan yang Yesus sampaikan kepada para murid. Dalam pasal yang ke-16 perikop sebelumnya ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Itu menjadi pemberitahuan yang pertama. Kemudian dalam perikop selanjutnya dalam pasal yang ke-17 ini adalah pemberitahuan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada di dalam pasal yang ke-20 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ada pemberitahuan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan itu. Peristiwa ini sekali lagi kita bisa melihat diungkapkan dalam ayat yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Peristiwa ini terjadi setelah pemberitahuan yang pertama. Dan benar bahwa penderitaan ini sungguh-sungguh dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia ditangkap, ketika dia disalibkan. Maka tadi saya katakan, ketika kita melihat kapan mereka mengalami pemurnian secara total, mereka boleh melihat Yesus itu adalah Allah. Dan mereka boleh percaya adalah setelah peristiwa itu. Berproses di sini menjadi satu peneguhan. Saya melihat betapa pentingnya peneguhan ini. Peneguhan yang menunjukkan bahwa semua yang sudah difirmankan, peneguhan semua yang dijanjikan oleh Allah, bahkan semua yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Sampai kepada perikop ini Yesus dimuliakan memang melewati pemberitahuan yang pertama. Namun kita melihat bagian ini menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan. Bahwa ini menunjukkan semua yang Yesus sampaikan, semua yang sudah difirmankan, semua yang dijanjikan itu pasti akan digenapi. Apa artinya bagi kita? Bagi kita, kita melihat firman itu menjadi bagian yang patut kita yakini. Bagian ini, bagian yang kita bisa melihat untuk kita bisa melihat firman Tuhan itu sendiri. Untuk kita tidak ragu, untuk kita tetap melihat akan kepastian. Kalau Yesus katakan ya dan amin, semuanya akan digenapi. Itu menjadi bagian yang pasti akan digenapi. Kita akan menjalani, kita akan memasuki di tengah-tengah kehidupan kita, menjalani bersama dengan firman. Sehingga untuk kita tetap memegang firman itu, untuk kita tetap memegang janji Tuhan yang akan menguatkan kita,
Tetapi firman itu juga yang akan mengoreksi dikatakan. Tetapi firman itu juga yang akan menjagai kita. Bahwa ketika berbicara ketidakbenaran, maka akan berbicara kepada peringatan yang Allah akan berikan. Dan itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, peneguhan yang kedua, sekali lagi kiranya ini akan menguatkan kita untuk kita tetap memegang firman Allah itu sendiri, mengamini firman Allah itu sendiri dengan berbagai macam tantangan zaman saat ini. Kita berhadapan dengan tantangan yang meragukan firman Tuhan, dengan tantangan yang mempertanyakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tapi bagi kita, mari kita melihat dan kita meyakini bahwa firman Tuhan yang kita pegang, firman Tuhan yang ada saat ini adalah firman Tuhan yang layak untuk kita yakini karena kebenarannya. Yang ketiga, bagian yang terakhir menjadi bagian untuk kita bisa melihat dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-13 menjadi bagian untuk melihat peneguhan yang ketiga adalah berbicara peneguhan iman bagi para murid. Saya melihat dalam bagian ini peneguhan itu menjadi bagian penting. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ada kalanya para murid juga mengalami kegagalan. Dan itu berulang kali dalam proses ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka gagal percaya sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Mereka bisa bangun, jatuh, bangun lagi. Itu yang terjadi dalam kehidupan para murid. Mereka mempertanyakan, mereka ragu-ragu ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Beberapa pengalaman saya mencoba mencatat di sini. Para murid gagal mengimani bahwa Yesus akan mencukupkan kebutuhan makanan. Ketika peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Secara logika sekali lagi itulah yang terjadi dalam pikiran para murid. Tidak akan mungkin kalaupun di kampung ini ada warung-warung yang bisa dan buka untuk membeli makanan, untuk mencukupkan kebutuhan makanan dengan 5.000 orang itu. Mereka melihat dengan cara pandang jasmani. Dan di situ menjadi bagian penting bahwa Yesus juga membina, Yesus juga mendidik para murid untuk memiliki iman kepada Dia. Sehingga terjadi mujizat itu. Para murid juga tidak bisa mengenali Yesus ketika Dia berjalan di atas air. Jawaban yang ada, itu hantu. Mereka tidak mampu untuk mengenali Yesus. Bahkan selanjutnya Petrus sendiri menjadi kurang percaya. Sekalipun Petrus menjadi bagian dan contoh salah satu murid yang memberikan diri, memberikan tantangan kepada Yesus, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun dia mengalami keraguan ketika angin itu datang. Tantangan terjadi untuk para murid juga mengalami kegagalan. Para murid juga tidak bisa mengerti pengajaran Yesus ketika melihat perumpamaan yang ada. Para murid juga masih bertanya, apa artinya guru? Kalian juga tidak mengerti? Maka Yesus harus mengulang. Kalau kita melihat bagaimana para murid ketika dipersiapkan. Kalau kita melihat proses pemuritan yang terjadi bagi para rasul ini untuk selanjutnya akan memberitakan tentang Yesus. Menjadi bagian pengalaman yang sangat istimewa sebenarnya. Bagaimana Yesus memproses peneguhan iman mereka. Yesus tetap menyatakan dirinya. Yesus tetap memberikan panggilannya. Sikap-sikap yang penting yang kita bisa melihat. Bahwa ada satu respon yang terjadi dalam proses pemuritan itu.
Ada satu tanggapan yang diberikan oleh para murid. Dia berinteraksi. Dia menanyakan. Dia berpikir yang positif. Dia membuka hati. Ini menjadi bagian yang penting. Ketika dia tidak mengerti, dia bertanya. Ketika dia sulit, dia membuka hati. Ini menjadi cara untuk kita bisa belajar menaruh iman kita kepada Allah. Untuk kita tidak mengandalkan kepada rasio kita, namun kita menggunakan itu dengan cara-cara yang positif. Kita membuka hati dan kita memberi diri. Menjadi contoh dalam ayat yang ke-13 di sini. Melalui interaksi itu, akhirnya mereka mengerti. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ada interaksi yang terjadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memproses para murid dalam beberapa tahun perjalanan mereka. Untuk dipersiapkan. Masuk dalam satu pekerjaan yang selanjutnya. Yaitu memberitakan kebenaran Allah itu sendiri. Memberitakan tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan. 3 bagian ini menjadi bagian untuk kita dalam konteks saat ini. Untuk kita bisa melihat. Yang pertama, mari kita tetap meyakini dalam segala kondisi kita. Untuk kita tidak meninggalkan Allah kita. Yesus itu adalah Tuhan. Itu menjadi keyakinan kita. Untuk kita tetap berpegang, kita meyakini dengan segala kondisi yang ada, kesulitan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi. Mari kita tetap memegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita juga meyakini kepastian kebenaran firman Allah. Semuanya itu pasti akan digenapi. Sehingga ketika kita berjalan sebagai orang percaya, iman kita akan kokoh di dalamnya. Maka tadi saya katakan, ini menjadi dasar, menjadi landasan berpijak, menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Dengan satu keyakinan yang kokoh, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga dengan bagian ini, kiranya kita semua menjalani kehidupan kita, memasuki hari-hari yang kita pegang, Tuhan akan terus meneguhkan kita. Dan kita tetap mengandalkan Dia, dan kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Dia. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Amin firman Tuhan untuk kita. Mari kita mengakhiri di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah Tuhan yang boleh menyelamatkan kami. Kami bersyukur anugerah Tuhan yang memimpin hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menguatkan kami, Tuhan kiranya memberkati kami. Dalam perjalanan hidup kami, iman kami tidak digoyahkan oleh apapun juga. Untuk kami tetap memandang kepada Engkau, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi peneguhan iman bagi kita di dalam memasuki sepanjang 1 minggu yang telah Tuhan sediakan bagi masing-masing kita. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini yang akan ditutup oleh Bapak Pendeta Hari Wahyudi. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari nama Yesus terus bersuara, nomor 78, sepanjang jalan Tuhan pimpin.
Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Ayat yang kedua, sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang. Meski jalanku tak senang, dan anugerah-Nya melimpah pada malam dan siang. Roti hidup pun diberinya. Kepada Pendeta Hari Wahyudi disilakan. Aku senang dari batu air berpancar dan Ku hilang dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini, dan kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan memasuki hari-hari kami, dan biarlah Tuhan juga yang akan memimpin hidup kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Amin. 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 Jemaat Tuhan, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.